yang lalu dikisahkan pertemuan Mbah Gunung dengan Eyang Kalijogo untuk mengungkap misteri kegoiban di Gua Cermai. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan Mbah Gunung selanjutnya? Marilah kita ikuti serial Kita Rahasia Simba. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan Kita Rahasia Simba. Lokal mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah Kita Rahasia Simba. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengetengahkan judul Kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Kula nuwun Mbah. Kula nuwun Mbah Gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo Mas, monggo. Oh, dari mana ini? Ayo masuk. Ayo, jangan di luar. Masuk. Monggo, silahkan duduk. Iya Mbah, terima kasih. Begini Mbah, tolong cerita yang kemarin dilanjutkan ya Mbah. Ayo Mbah, dilanjutkan. Walah. Sepertinya mas-mas ini haus akan cerita sejarah masa lalu ya. Gini ya, memang kita itu tidak boleh melupakan sejarah, apalagi sejarah asal-usul kita sendiri loh Mas. Iya Mbah, kami sangat tertarik dengan kisah-kisah yang Mbah Gunung alami. Dan menurut saya, kisah pengalaman Simbah itu unik dan aneh loh Mbah. Oh ya. Monggo, mari. Duduk yang tenang ya. Nanti Simbah akan lanjutkan ceritanya. Tapi ini udah dibuatin apa ini? Teh manis gula Jawa. Dan ada rebusan singkong. Ayo sambil dimakan, terus nanti diminum. Ayo monggo dinikmati monggo. Gini. Jadi begini Mas. Kemarin itu ceritanya tiba-tiba Simbah itu kan sampai di Gua Cermai. Pas waktu dipegang pundak kanan Simbah itu, dan Simbah dengar kalimat atau kata ini, Bismillah. Tiba-tiba Simbah sudah berada di halaman Gua Cermai. Nah,
Simbah itu juga bingung. Perjalanannya begitu cepat, seperti satu kedipan mata saja. Ya, gak habis pikir Simbah waktu itu. Kalau dinalar, ya semua gak masuk akal logika. Tapi semua nyata itu, Mas. Simbah ingat betul waktu itu ada di belakang Eyang Kalijogo dan mengamati apa yang akan dilakukan Eyang. Ya, tiba-tiba tangan Eyang Kalijogo diangkat dan seperti memanggil seseorang. Nah, tiba-tiba dari ujung, ya agak lumayan jauh ya, muncul sosok laki-laki dan berlarian mendekati ke arah Eyang Kalijogo tadi. Nah, setelah ada di depan Eyang, lelaki itu menangkupkan kedua telapak tangan sambil menunduk. Simbah terus amati kejadian itu sampai Simbah itu bisa menceritakan ciri-ciri laki itu ya. Laki-laki itu badannya ya, perutnya gemuk ya, buncit, pakai ikat kepala berwarna agak lurik, perutnya besar, tidak memakai baju, bercelana hitam sebatas lutut. Nah, kemudian Eyang Kalijogo itu mengatakan sesuatu. Titip putu wayah jebeng. Saiki iki dadi tanggung jawabmu. Tak tinggal sedelo yo. Bismillah. Nah, setelah pesan seperti itu, tiba-tiba Eyang Kalijogo itu nggak tahu kemana, hilang. Ya, hilang tuh. Tinggallah Simbah berdua sama sosok lelaki tadi. Dan sosok lelaki tadi kemudian bicara, gitu, bicara. Anggir putu wayah, ojo wedi. Aku iki sing mau reksa guwa iki. Jenengku wujudku kuwi naga. Lah aku ki yo naga lanang. Wis suwe nderek Kanjeng Sunan Kalijogo. Aku ditugaske njaga wewengkon kene lan njaga pusaka kagungan Sunan. Dina iki sadurunge magrib aku didhawuhi njamas pusaka. Nah, setelah bicara seperti itu, sosok itu kemudian pergi dan kembali lagi sambil membawa sesuatu. Di tangan kanan kirinya itu ada beberapa barang ya. Ada keris, ada tongkat, ada tombak, ada gulungan kumal dari kulit, ada lagi sekotak peti ya. Entah apa itu isinya, Simbah tidak tahu di dalam peti itu. Nah, Simbah ingat waktu pas di ini, Mas ya, pas di Gua Lawa ya. Pas di Gua Lawa itu diajak oleh kakek misterius yang bersorban itu dan diajak ke Gua Cermai. Ternyata sekarang Simbah bertemu wujud aslinya. Ternyata sosok lelaki buncit yang pakai ikat lurik tadi. Nah, gitu Mas ceritanya. Jadi ini seperti ada ini kaitannya ya sama Gua Lawa itu. Kemudian sosok lelaki tadi berkata ke Simbah,
pilihan salah siji sing bakal dadi hakmu. Wah, Simbah bingung waktu itu. Kok malah disuruh milih di antara sekian yang dibawa lelaki itu. Nah, kemudian Simbah itu penasaran dengan gulungan kumal yang dari kulit tadi. Simbah menjawab, "Kulo remen gulungan menika." Terus sosok lelaki tadi menjawab, "Oh, yen ngono iki wis dadi hakmu, Angger. Saiki tak buka terus diwaca." Lah, Simbah bingung lagi waktu itu. Ada apa dengan gulungan itu? Perkiraan Simbah waktu itu, gulungan itu gambar lukisan kuno atau sejenisnya. Kemudian sosok lelaki itu membuka gulungan dan dilepas. Eloknya gulungan itu bisa membuka di awang-awang berjarak sekitar 1 meteran di depan wajah Simbah. Dan ternyata juga gulungan itu adalah sebuah tulisan ayat suci Al-Quran yang tidak ada harokatnya alias gundul. Tulisan itu menyala kuning emas sampai Simbah silo memandangnya. Sosok lelaki itu kemudian berkata, "Ayo Ger, dirampung kili mojo. Iki wektune mung sedilo." Lah, terus Simbah berusaha untuk membaca dan menyelesaikannya. Tapi ternyata waktunya sudah habis. Tertanda karena gulungan itu menutup kembali dan Simbah belum selesai membacanya, Mas. Selang beberapa waktu, sosok lelaki tadi berkata, "Wis rampung Angger Limojo." Simbah jawab, "Dereng, sing wis kok waca tekane sepiro-piro kae mau wis dadi hakmu. Dadi ya mung semono takerane." Simbah kemudian menjawab, "Injih, matur sembah nuwun. Iki wektuku wis cukup kanggo Angger Putu. Dawe Kanjeng Sunan, aku kudu njamas pusaka iki. Angger Putu ndang bali mulih yo." Waduh, Simbah bingung waktu itu. Le mulih kepiye? Le pulang gimana ini? Seperti tahu batin Simbah. Remno mripatmu, bayangno Angger ana ing jero omah. Mengko Angger bakal tekan omah. Nanging sadurunge bali, aku arep pesen karo putu wayah kabeh. Sopo wae sing dolan ana ing guwa Cerme kene, yen mlebu guwa aja padha nggawa gaman. Apa maneh gaman kuwi sing landhep. Lan gaman kuwi mau dinggo gocekan, dinggo nancep-nancep ning pinggir guwa. Rasaku lara perih. Aku pesen karo Angger Putu sapa wae ya. Ngono kuwi pesenku. Wis ndang bali, mengko ndak digoleki bapa biyungmu.
Simbah kemudian menjawab, "Injih, matur sembah nuwun." Nah, Simbah terus memejamkan mata, membayangkan ada di dalam kamar. Setelah Simbah buka mata, memang betul Simbah sudah ada di dalam kamar lagi. Begitu Mas ceritanya. Jadi kisah ini mungkin sampai Simbah tua nanti terus teringat selalu dalam kenangan Simbah. Ayo diminum lagi, ini sudah larut ya. Ayo diminum, dijok yang panas biar tambah melek. Injih Mbah, saya minum lagi. Terus begini loh Mbah, saya itu masih bingung. Sosok lelaki yang tadi itu punya nama sebutan atau tidak Mbah? Ya punya toh Mas, ya jelas punya. Tapi Simbah nggak mau menyebutkan namanya, ya. Simbah kantongi, biar Simbah saja yang tahu. Takutnya nanti kalau Simbah sebutkan, itu kalau ada orang-orang di Gua Cermai pada mau laku spiritual, nanti bisa jadi sesebutan dan beda permintaannya. Kita itu berdoanya tetap minta pada Allah ya Mas ya. Gitu Mas. Injih Mbah Gunung, terima kasih sudah menceritakan pengalaman-pengalaman menarik Mbah Gunung kepada kami. Oh iya Mbah, selain menyampaikan kisah-kisah perjalanan Simbah, Mbah Gunung kan kemarin juga sudah menjelaskan tentang makhluk-makhluk gaib. Jadi kalau mengenal makhluk gaib kan diperbolehkan. Kami dan sedulur-sedulur kitab wasiat Simbah sudah paham sekarang. Nah, terus kalau ada yang berteman dan bahkan ada yang memelihara makhluk halus, gimana itu ya Mbah? Aduh. Gini Mas, ya, kita bicaranya untuk masalah ini ya, apakah kita itu boleh berteman atau bahkan memelihara makhluk halus. Nah ini Simbah akan beri pemahaman ya, pemahaman tentang yang ditanyakan ini tadi. Jadi konteks dasarnya kan begini Thomas, bahwa makhluk halus misalkan jenis ini setan, iblis ya, itu kan jelas-jelas musuh Allah, musuh manusia juga. Jadi kenapa harus berteman dengan mereka Thomas? Artinya kita akan kena tipu daya, akan terjerat dalam lingkarannya ya. Jadi lingkaran-lingkaran setan itu akan menjerat kita dengan tipu muslihat, tipu daya, dan akhirnya kita itu nanti akan merosot imannya. Kita akan dibuat lupa
kita dibuat lalai. Artinya apa yang diperintahkan Allah untuk manusia, untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu sudah kita langgar sendiri. Artinya kita sudah tidak menjadi orang yang bertakwa lagi. Begitu ya. Nah, itu tadi ada lagi masalah apa boleh memeliharanya. Wah, itu sudah keterlaluan sekali ya. Berteman saja sudah tidak boleh, apalagi malah memelihara. Nah, gini Mas, kita itu kan sudah diberikan oleh Allah beberapa ini yang ada di bumi ini untuk kita olah ya. Ada tanaman-tanaman, ada sayur-sayuran, ada tanah persawahan, ada kebun. Kita kelola yang bisa kita rasakan aja. Itu sudah haknya manusia. Mengapa kita mengurusi hal-hal yang tidak kelihatan? Wah, itu pun malah jadi dosa gitu. Mending kita garap sawah, bercocok tanam padi gitu, bertanam jagung, bertanam kacang gitu. Itu kan sudah jelas itu memang diperuntukkan untuk manusia. Lah kalau setan, iblis itu kan jelas-jelas menjadi musuh kita. Jadi ya nggak usah dipelihara atau ditemani atau berteman ya. Udah nggak usah. Auzubillahi min dzalik ya tuh. Jadi Masnya jangan sampai terjerumus ya. Masnya jangan sampai terjerumus dengan bujuk rayu ya, bujuk rayu syaitan, iblis, bakal cilaka nanti. Ini ya, Simbah memberitahu seperti ini ya karena Simbah itu sayang sama kalian ya. Pokoknya dipertebal imannya ya, selalu ingat kepada Allah gitu ya Mas ya. Iya tuh. Jadi Mas nyalin dengerin jangan serius-serius gitu ya. Nanti tidak malah kaku semua tubuh ya. Badannya jadi kaku, jadi bengong. Ayo sambil diminum itu biar lemes urat sarafnya ya. Kepada para sedulur kitab wasiat Simbah, itulah tadi akhir bincang-bincang dengan Mbah Gunung. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan judul Mentari Senja di Bukit Pemancingan. Dan selanjutnya Mbah Gunung akan menyampaikan wasiat kepada para sedulur semuanya. Kali ini Simbah akan berpesan pada kalian. Begini pesan Simbah. Engkau tidak dilarang untuk mencari rezeki, juga tidak disuruh bermalas-malasan dan berpangku tangan. Namun ketahuilah bahwa Allah menyuruhmu
untuk berikhtiar bekerja, karena manusia hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan ikuti terus serial dalam episode berikutnya dengan judul Mentari Senja di Bukit Pemancingan.